firman Tuhan dalam Imaman pasal 20 ayat 21. Alkitab berkata, bila seorang laki-laki mengambil istri saudaranya, itu suatu kecemaran, karena ia melanggar hak saudaranya laki-laki, dan mereka akan tidak beranak. Herodes bukan orang percaya, tapi firman Tuhan harus sampai kepada dia untuk menegurnya, supaya apa yang Herodes lakukan tidak boleh dicontohi oleh orang-orang yang lain, karena dia adalah raja. Ketika dia melakukan itu, maka pasti umat pun juga akan meniru apa yang raja lakukan. Yohanes Pembaptis sebagai nabi yang datang yang berkhotbah, temanya adalah bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dia tidak tinggal diam, tapi dia menyuarakan kebenaran, dan dia menegur Herodes Antipas. Saudara dan saya perhatikan, firman Tuhan datang kepada semua orang, semua kelompok. Dan firman Tuhan ketika datang pasti akan mengoreksi saya dan saudara. Ada amin? Dan Alkitab mencatat, ternyata Herodes Antipas tersinggung dengan teguran daripada Yohanes Pembaptis. Mari kita lihat firman Tuhan. Alkitab mencatat Markus 6 ayat 18 sampai 20. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodes menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Khotbah itu, teguran firman Tuhan itu membongkar kehidupan saya dan saudara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita dengar khotbah dan kita tersinggung, kita pakai ketersinggungan kita untuk berubah. Ada amin? Jangan kita tersinggung kemudian kita dendam kepada hamba Tuhan itu. Jangan. Saya sebelum jadi pendeta 15 tahun melayani, dan tidak sedikit saya ditegur oleh pengkhotbah atau gembala. Ditegur pas khotbah. Memang saya juga pada waktu itu aneh-aneh juga. Lagi khotbah saya main iringan piano pakai musik jazz. Ya tidak cocok. Ini lagi main di gereja, bukan main di kafe. Pendeta bilang, hei kamu, main musik yang benar, ini bukan di kafe. Bayangkan lagi ibadah. Saya habis ibadah, saya bilang, Pak minta maaf, saya tidak ulangi lagi. Lagi pelayanan, harusnya pakai celana katun, tapi pakai celana jeans. Pendeta yang khotbah killer saudara. Dia berkata, kamu lain kali kalau pelayanan ibadah raya umum, jangan pakai celana jeans. Kamu tidak sanggup beli celana kain. Habis gereja, minta maaf. Pas pelayanan, lupa lagi cuci pakaian seragam, pakai baju yang berbeda. Pendeta naik, pendeta berkata, kenapa pemain keyboard ini bajunya paling beda? Dimarahin lagi. Kalau saya mau tersinggung, mungkin hari ini saya tidak gereja dan jadi hamba Tuhan lagi. Tapi saya berkata, firman Tuhan datang kepada kita untuk mengoreksi, merevisi kehidupan kita. Amin. Jadi jangan kepahitan seperti Herodes kepahitan dengan Yohanes Pembaptis. Akhirnya Alkitab berkata, dia dendam dan dia masukkan Yohanes Pembaptis ke dalam penjara. Ayat 20. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan Yohanes. Jadi dia suka dengar Yohanes itu berkhotbah sampaikan firman Tuhan, tapi dasar dia punya hati itu membatu, tersinggung, sehingga akhirnya dia tetap memenjarakan Yohanes.
Pembaptis. Dan menurut saya, harusnya Yohanes Pembaptis ada di penjara. Dia punya kesempatan untuk minta maaf kepada Herodes dan keluar dari penjara. Tapi apakah Yohanes Pembaptis melakukan itu? Tidak. Dia tetap berdiri di atas kebenaran dan dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Herodes tidak dapat kesempatan, maka pas momen ulang tahun, dia janji apa aja yang anaknya Herodias minta, dia akan berikan. Dari Herodes yang tersinggung merambat kepada Herodias yang tersinggung. Jadi suami tersinggung merambat kepada istri. Istri tersinggung merambat kepada siapa? Anak. Akhirnya apa? Herodias bujuk anaknya begini, minta kepalanya Yohanes Pembaptis. Ketika Herodes dengar itu, dia sangat sedih. Tapi pada zaman itu ketika seorang raja bersumpah, apapun konsekuensinya, dia harus menepati sumpahnya. Singkat cerita, Yohanes Pembaptis bukan hanya di penjara, tapi dipenggal kepalanya. Konsekuensi dari tetap berdiri di atas kebenaran bukan hanya sengsara, saudara-saudara, tapi bahkan nyawa sekalipun akan jadi taruhan kita. Amin. Tapi tetap harus berdiri di atas kebenaran. Jangan pernah goyah, karena Yesus pernah berjanji, barang siapa mengasihi nyawanya, ia akan kehilangan. Amin. Kalau saya dan saudara tetap berdiri di atas kebenaran, surga akan menjadi bagian saya dan juga